Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua sahabat YouTube ataupun YouTuber dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga diberi keselamatan. Tentunya atas izin dari Sang Maha Pencipta. Oke sobat ya, karena ini masih dibilang konten perdana, sebelum saya masuk ke poin dasar ataupun poin inti ya, bisa dibilang poin inti ke konten saya yang baru ini, yang saya beri nama channelnya yaitu Ruang Batin ya. Karena apa? Karena intinya nanti di channel saya yang Ruang Batin ini saya akan menguak masalah misteri-misteri yang berada di dalam diri kita ataupun di sekitar lingkungan ya. Cara bermainnya nanti tetap ya, saya akan menggunakan sebuah kartu. Nanti kartu itu akan saya kasih energi ya. Intinya akan saya tarik suatu energi, akan saya masukkan ke dalam sebuah kartu. Nanti akan saya lihat ya, akan saya baca ya. Nanti energi apa aja yang tertangkap ya. Sedikit saya kasih penjelasan dulu ya sobat ya. Karena apa? Nanti biar kalau sobat YouTube ataupun YouTuber ataupun sahabat Ruang Batin melihat konten-konten saya selanjutnya itu biar tidak bingung ya, biar bisa disikapi nanti cara permainannya seperti apa ya. Tetaplah seperti konten-konten yang pembaca kartu pada umumnya, tetapi di sini saya lebih mengutamakan apa? Mengutamakan lebih memakai istilahnya itu energi rasa ya, energi rasa dalam batin. Nanti akan saya gunakan kepekaan saya untuk menarik suatu energi ya. Karena apa? Karena di dalam konten saya ini nantinya memang berhubungan sama kartu juga ya. Tetapi saya lebih fokus ke apa? Ke penarikan suatu energi ya, istilahnya energi yang tak kasat mata ya, sobat ya. Nah, dari situ contohnya ya, saya kasih contoh nanti seumpama saya melihat ya, istilahnya melihat zodiak ya, zodiak bintang Gemini ya. Nanti tetap cara permainannya tetap seperti kartu yang lain, saya reshuffle, nanti saya taruh 3 kartu ya. Nanti saya taruh 3 kartu dan itu nanti istilahnya itu energi ya. Energi bisa dibilang energi yang tak kasat mata itu nanti akan saya tarik khusus zodiak bintang Gemini ya. Bintang apa nantinya ya? Misalnya bintang Gemini ya, saya tarik suatu bintang Gemini ya, energinya ya, saya masukkan ke dalam kartu. Setelah itu nanti akan saya baca kartu itu ya sobat ya. Akan saya baca nanti kemungkinan apa yang muncul ya. Misalnya saya membuat tema mendeteksi ya nantinya ya. Mendeteksi istilahnya itu pagar gaib ya, pagar gaib dalam diri kita. Itu salah satu contoh ya. Terus ada lagi kodam pendamping. Itu nanti akan saya lihat dari penarikan energi itu tadi ya sobat ya. Setelah energi itu saya tarik, saya masukkan ke dalam kartu, nanti bisa itu ya, kartunya itu nanti saya bacakan. Intinya seperti itu ya sobat ya. Karena ini masih bisa dibilang channel perdana ataupun konten saya yang perdana, yang jelas saya ingin mengasih yaitu tadi ya, istilahnya itu penjelasan-penjelasan, wedaran-wedaran saya nanti tentang apa-apa saja yang akan saya mainkan ya. Gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi apa? Jadi kita itu melihat konten ya, khususnya konten saya, apalagi konten baru ya, yang saya kasih nama channel YouTube-nya itu Ruang Batin ya. Nah, itu biar kalau kita yang baru melihat, biar bisa fokus ya, biar bisa menangkap apa maksud dari konten saya ya, apa maksud dari konten yang akan saya mainkan ya, yang akan saya tontonkan ya. Yang jelas semua itu nanti bersifat menghibur ya.
Jika seandainya benar pun, yaitu alhamdulillah kan istilahnya. Kalau memang benar, ya memang itu petunjuk dari Sang Maha Pencipta ya. Jika ada mengalami kesalahan ataupun apa, yaitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena memang manusia letaknya salah, istilahnya kan seperti itu ya sobat ya. Tapi yang jelas akan saya maksimalkan ya, semaksimal mungkin untuk mendeteksi ya, istilahnya mendeteksi itu nanti kira-kira apa kecocokan itu kan nanti balik ya sama sahabat semua, sahabat ruang batin yang menyikapi ya, istilahnya seperti itu ya. Dalam artian percaya nggak percaya, apapun konten saya nantinya itu tetap kembali lagi sama sama kalian semua ya, sama sampean-sampean semua yang melihat konten saya ya. Seperti itulah nanti ya kira-kira ya. Jadi pada dasarnya sekali lagi konten saya ruang batin ini jelas akan saya fokuskan ke dalam permasalahan suatu misteri ya, suatu pemecahan misteri ataupun solusi ya, baik yang berada dalam diri kita ataupun lingkungan sekitar ya, atau lingkungan kita ya, bisa dibilang seperti itu ya sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan masuk ya, istilahnya ini hanya sekedar selingan aja ya sobat ya. Saya akan masuk ke dalam, istilahnya itu saya akan mewedar ya, karena wedaran saya nantinya ini akan berhubungan ya, alurnya itu akan berhubungan dengan nanti cara bermainnya kartu ya. Apapun penyampaian di kartu saya itu nanti ya ini berhubungan sama wedaran-wedaran saya ya. Sebelum saya memang benar-benar masuk ke poin inti dan memainkan sebuah kartu, dari situ saya akan menjelaskan ya sobat ya, menjelaskan tentang apa-apa nantinya. Yang jelas intinya itu semua penjelasan saya sebelum saya memasuki inti dari sebuah permainan kartu, yaitu tadi ya sobat ya, saya akan memberikan penjelasan dulu ya, biar sekali lagi kita tidak bingung untuk menyikapi cara kontennya ruang batin ini seperti apa cara menyikapinya Kak. Maka dari sini saya akan menjelaskan ya sobat ya. Oke ya sobat ya, saya akan memberi sedikit wedaran mengenai istilahnya saya tarik ya, mengenai apa itu energi positif dan apa itu energi negatif ya di dalam diri kita ya, intinya ya seperti itu ya sobat ya. Yang dimaksud energi positif ataupun energi negatif itu apa? Yaitu suatu energi ya sobat ya, suatu energi yang dimana itu sudah yang sudah dikasih ya ataupun diberikan sama Sang Pencipta ya kepada semua manusia. Jadi manusia itu sobat ya, semua itu mempunyai energi ya sobat ya. Apa itu energi positif, apa itu energi negatif, itu semua punya ya. Nah, yang saya maksud di sini apa itu EP ataupun EN ya, saya singkat ya, EP ataupun EN, yaitu dimana adanya suatu energi ya, suatu energi yang berada di dalam diri kita ya. Nah, bagaimana cara mengetahui energi positif dan energi negatif dalam diri kita? Nah, maka dari itu nantinya tetap akan saya mainkan ya, akan saya mainkan sebuah kartu. Nanti di situ akan saya lihat ya. Contohnya yang sudah saya bilang tadi ya, umpamanya bintang zodiak Gemini ya, saya tarik energinya, saya masukkan ya, saya masukkan ke dalam kartu itu, nanti akan saya baca dan nanti hasilnya itu akan saya presentasikan kira-kira ya berapa persen nantinya ya. Nanti saya akan membaca dengan kemampuan saya, dengan pemahaman saya yang sudah saya jalani ya sobat ya. Istilahnya itu nanti kartunya itu saya lihat nanti berapa persen ya munculnya ya, kira-kira seperti itu. Seandainya energi positif kita persentannya tinggi ya, sekali lagi seandainya saya lihat persentase persentannya itu tinggi, itu berarti apa? Energi kebaikan, energi kepositifan di dalam diri kita itu bagus sobat ya, istilahnya itu kuat ya. Jadi apa, kalau kita lihat itu memang EP ya, energi positif kita bagus, sekali lagi dalam diri kita saya lihat bagus, itu berarti sip, mantap lah ya, istilahnya seperti itu ya. Dan jika saya lihat dalam kartu itu nanti terdeteksi ya, ibaratnya itu terdeteksi, kan saya mendeteksi itu
terdeteksi EN ya, energi negatif kita tinggi, nah maka di situ kita harus memperbarui sobat ya. Karena apa sobat ruang batin ya, mohon maaf ya, karena jika seseorang itu terdeteksi dengan energi negatif yang sangat tinggi, itu berarti apa, di dalam dirinya itu bisa dikatakan itu banyak terjadi kesialan ya sobat ya. Kata orang Jawa bilang itu bisa dibilang sangkal ataupun sengkolo ya, seperti itu ya sobat ya. Jadi tetap ya, saya akan fokuskan ke masalah energi positif dan energi negatif untuk kali ini ya, udaranya ya. Nah, oke, balik lagi ya, jika kita memang terdeteksi tinggi persentasenya dalam EN energi negatif, itu kita harus waspada ya sobat ya, agar yaitu tadi sekali lagi tidak sering-sering dalam hidup kita ataupun dalam diri kita itu terjadi suatu kesialan ataupun sengkolo ataupun sangkal ya, seperti itu saya sobat ya. Karena apa? Karena jelas kalau energi negatif kita tinggi itu, kita itu apa sih istilahnya itu selalu apes ya. Contohnya kalau kita melamar suatu pekerjaan, terus kita istilahnya apa, yang belum punya pasangan itu ya, bagi yang single ya, saya kasih contoh ya, PDKT, pendekatan untuk masa-masa pokoknya bisa dibilang masa-masa pacaran lah, itu nanti bisa apes ya, istilahnya itu bisa gagal ya, bisa kita itu tidak disenangi ya sama orang. Karena apa? Karena itu tadi, karena energi negatif dalam diri kita ini terlalu tinggi persentasenya ya, makanya kita harus berhati-hati ya. Nah, karena apa? Energi positif dan energi negatif itu pasti ada ya, pasti ada di dalam diri manusia ya, di dalam diri kita semuanya itu pasti ada ya, tersimpan suatu yang namanya energi positif dan energi negatif ya, seperti itu ya. Nah, di sini kebalikannya ya sobat ya, jika kita presentasinya nanti energi positifnya itu tinggi, maka bagus ya. Dan jika kalau EN-nya itu presentasinya tinggi, nah itu kurang bagus ya, ataupun bisa dikatakan sangat tidak bagus ya sobat ya, harus kita turunkan ya, seperti itu kebalikannya. Dan jika kalau energi positif itu kita rendah dan energi negatif kita rendah, itu makin bagus energi negatif yang rendah ya, jangan yang rendah itu, jangan yang positif, yang energi negatif itu alangkah bagusnya yang rendah, seperti itu ya sobat. Jadi kebalikannya ya, sekali lagi ya, mungkin bisa ditangkap ya sobat ya, seperti itu ya, apa yang dimaksud nantinya itu di dalam pembacaan kartu saya itu, nanti apa yang saya maksud dengan energi positif dan energi negatif ya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Mungkin sampai di sini dulu ya sobat ya, penjelasan saya yang mulai awal saya perkenalan sampai yang barusan saya menjelaskan tentang apa itu EP, apa itu EN ya, singkatannya ya. EP adalah energi positif dan EN adalah energi negatif ya. Mungkin sampai di sini dulu ya sobat ya, sekali lagi ya, sampai di sini dulu tentang pengenalan di channel YouTube saya yang baru saya kontenkan ini ya. Sekali lagi, konten saya itu bernama Ruang Batin ya sobat ya, nantinya ya. Oke, nanti lain waktu, next time ya, akan saya sambung lagi tentang wedaran-wedaran apa selanjutnya ya. Sekali lagi, sebelum intinya saya masuk ke poin apa itu permainan kartu ya nantinya ya sobat ya, seperti itu ya. Ya wis, cukup di sini dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jika ada kesalahan saya dalam berkata, mohon maaf ya sobat ya, karena saya ini masih konten perdana, jadi intinya apa sih, canggung ya, saya merasakan canggung saya merasakan ya wis, seperti itulah. Mungkin kurang fokus ataupun kurang perfect dalam penyampaian kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semua sahabat YouTube ataupun sahabat YouTuber, ataupun bisa dibilang sahabat ruang batin ya. Saya
sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Pesan dari saya, tetap semangat buat semua para YouTube ataupun para YouTuber ataupun para sahabat ruang batin, tetap semangat, tetap kita harus berpikir positif ya, tetap harus berpikir positif thinking, tetap saling menyayangi, tetap saling menghargai antar sesama ya. Biar apa? Biar energi positif kita itu semakin tinggi ya sahabat ya, semakin tinggi, semakin bagus, dan kita banyak disenangi orang ya, banyak disukai orang ya, seperti itulah nanti ya kira-kiranya ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dani Kasyaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.